WhatsApp, Rinmu di sini. Jadi kita karena banner Yinlin besok ya, dipercepat jadi besok bakal rilis. Jadi kita bahas partner terbaiknya yaitu Calcaro. Ya, Calcaro abang-abangan ini ya. Dari desain sih udah luar biasa bagus ya menurut gue untuk standar banner, karena lu bisa dapat karakter ini kapan aja ya. Dan desainnya itu yang bagus tuh ini kayak campuran antara Sephiroth X Kenjaku gitu loh. Keren aja gitu loh. BS-nya kerasa. BS Longsword Electro yang which is ini bagus banget buat di compare sama Yinlin, karena Yinlin itu sub DPS. Langsung aja kita ke build-nya ya. Build-nya karena DPS kita butuh banget yang namanya crit rate, crit damage ya. Setinggi mungkin ya. Kalau misalkan crit rate-nya kalau bisa ya di atas 30, kalau crit damage-nya itu bebas ya. Asalkan nggak di bawah 180 kalau menurut gua gitu loh. Kenapa butuh crit rate yang banyak? Karena hit-nya juga banyak ya dari ini. Dari si Calcaro ini. Jadi supaya gak gacha jadinya butuh crit rate yang cukup gede. Build gue sendiri masih belum bagus, masih 47. Gue berharap banget bisa 50 ke atas crit rate-nya. Dan crit damage-nya sendiri udah menurut gue udah kegedean ya, udah over ya. Dan untuk senjata yang menyedihkannya gue belum punya senjata yang bagus buat dia. Gue masih pakai senjata seala kadarnya, ini si Discord yang bukan sosial media ya. Ini pakai energi regen ya, jadinya statnya tetap kurang ya. Kalau bisa sih pakainya yang attack persen, karena attack gua itu masih kecil banget ya. Butuh sekitar 1400 atau 1500 biar enak. Jadi kalau misalkan ada, itu pilihan terbaiknya yaitu ya ini. Ini bisa dibilang kayak signaturnya si Calcaro ya, yang di banner standar ini. Karena dia attack persen, walaupun nggak crit damage, dia substansinya attack persen, bagus juga, walaupun nggak crit damage, tapi pasifnya yang bagus banget buat si Calcaro. Increase energi regen, bagus banget karena sumber damage-nya si Calcaro itu dari ultimate-nya. Terus tambah lagi, increase damage dari ultimate-nya ya, 7%, dan bisa dicetak sampai 3 kali selama 12 detik, dan ini bagus banget. Gak usah buru-buru ya buat gacain longswordnya ini, karena kalau misalkan lo udah mau spend di sini nggak apa-apa, ataupun mau digaca yang dipilih karakter juga nggak apa-apa, karena nanti juga lo pasti dapat dari event ya. Inilah game baik cuy, lo pasti dapat dari event ketika lo udah level 45. Di sini ada pilih-pilih ya, pilih B5 weapon gratis dan lu bisa ngambil longsword itu. Makanya gue belum cari senjata ya. Dan lanjut buat kitnya sendiri jelas kita butuh, karena ini kita elektro jadi kita butuhnya Void Thunder, kalau bisa 4 set ya. Jadi pakainya ekonya 4 3 3 1 1. Cuman karena eko saya ya begitu menyedihkan ya, kalian bisa lihat sendiri ya eko gua 4% energi regen, Glacio, Spektro Function. Ini nggak ada yang elektro satu pun dari segini banyaknya ya. Jadi bagusnya itu yang paling atas kita pakai crit damage atau crit rate terserah, bawahnya kita pakai elektro, bawahnya lagi pakai elektro. Terus di sini bebas attack ataupun HP ya. Cari substat yang paling bagus. Terus pertanyaan selanjutnya, karena ada 2 di Void itu, ada Thundering Mapis atau si Tempest Mapis, bagus mana ya? Menurut gua sendiri pribadi masih bagus Thundering Mapis ya. Karena apa? Karena Thundering Mapis tuh hitnya lebih banyak. Hitnya 6 kali kalau Thundering Mapis ya.
Kalau misalkan si Tempest Mapis itu hitnya cuma 2 kali. Tapi kalau untuk pasifnya gimana? Pasifnya tetap pasifnya itu sama aja menurut gua, nggak terlalu beda jauh. Bedanya kalau misalkan yang si Thundering Mapis itu nambahin ke Resonant Liberation Damage atau ultimate-nya, kalau misalkan si Tempest Mapis itu nambah ke EV attack-nya. Cuman gue lebih prefer ke nambahin Liberation Damage-nya atau ultimate-nya. Begitu ya. Lanjut. Untuk untuk skill ya. Skill juga gue belum gue taikin. Jadi ya inilah adanya. Di sini ntar kita dapat crit damage sama crit damage juga. 4 kali 4 status. Kalau misalkan ditotalin kemarin tadi jadi berapa? Jadi 12 ya crit damage-nya. Iya, kalau ditotalin ini crit damage-nya jadi 12 ya. 240, 560, 240, 560. Kalau udah full ya. Nah, dan prioritasnya kalau bisa ya udah taikin aja dulu sampai 5 semuanya. Kalau kita masih di awal. Kalau misalkan nanti prioritasnya yang awal apa dulu? Jelas liberation damage, liberation skill-nya atau ultimate-nya ya. Karena persenan di sini cukup gede ya. Cukup gede menurut gua. Dan ini alasannya kenapa Kalkaro itu menjadi salah satu DPS terbaik di patch sekarang. Ingat, di patch sekarang 1.0 ya. Karena untuk dari segi damage itu udah cukup menyaingi yang limited ya, yaitu Jian. Cuman nggak sebagus Jian, cuman udah mendekati lah, lumayan mendekati. Karena kita nggak bisa compare lah, jelas nggak bisa compare apple to apple antara banner standar sama banner limited ya. Jelas jauh, limited itu ntar pasti hilang. Sedangkan kalau standar itu bisa dapat gratis bahkan dari kupon. Lanjut kita ke gameplay aja ya, langsung ke gameplay. Nah, kita bahas dulu dari yang pentingnya ya. Yang pentingnya itu kita ngelihat pasif. Intinya kita ngelihat pasif dari si Kalkaro-nya ini. Kenapa Kalkaro itu tidak lebih baik dari Jian? Karena gameplaynya yang lebih sulit dari Jian. Terlalu sulit, cuman agak rumit aja atau lebih rumit aja daripada si Jian. Jadi kita harus tetap ngeliatin ya yang namanya pasif di atas darahnya. Nih, ini ada pasif kan di atas darahnya. Pasif di atas darahnya itu, nah pasifnya itu kalau misalkan full nanti dia plunging tag. Nah, ya. Dan plunging tag-nya itu damage-nya lumayan gede. Makanya kita harus ngisi atau harus standby ngeliatin pasifnya bar di atas darahnya itu. Nah, gimana ngisinya? Ngisinya itu kalau misalkan mode standar, kita itu dengan skill. Karena skillnya bisa 3 kali. Nah, habis itu di hold atau di charge attack, nanti dia plunging attack. Terus nanti kalau misalkan jadi kombonya terserah, bebas pukul-pukul-pukul, skill, pukul-pukul-pukul, skill, pukul-pukul-pukul, skill. Kalau udah penuh, charge attack. Nah, udah gitu aja kombonya ya.
Jadi itu combo ketika belum berubah. Nah kalau udah berubah, nanti yang tadinya 3 biji berubah jadi 5 ya. Dan ketika 5 itu ngisinya udah bukan dari skill lagi, ngisinya itu dari basic attack-nya. Nah, jadi ketika basic attack nanti nambahin, karena basic attack-nya itu ada 5 kali ya. Jadi ketika ulti keluar langsung charged attack, otomatis pukul di hit yang kelima nanti dia charged attack lagi secara otomatis. Udah gitu aja, simple ya. Lanjut ke tim komnya. Tim komnya bagusnya apa? Yang bareng sama si Calcaro ini jelas ya. Untuk tim kom itu udah jelas, kita pasti yang gacha Yinlin itu pasti naro Yinlin di bersama Calcaro, karena Yinlin itu nanti ada tambahan damage bonusnya, elektro damage bonusnya dari Yinlin, dan juga tambahan damage bonus biasanya dari Yinlin. Jadi which is itu bagus banget buat Calcaro ya, sebagai sub DPS. Sebagai DPS maksudnya. Jadi Yinlinnya jadi sub DPS. Yang ketiganya yaitu support bebas ya. Kita pakai karakter Palu Gada, Palu mau gua ada, yaitu Jianxin. Dia bisa nge-heal, dia bisa nge-parry, dia juga bisa bikin shield ya. Ini bagus buat si Calcaro juga untuk survivability-nya. Tapi lebih bagus apa? Lebih bagus Verina. Tapi gue belum build ya. Karena Verina full fokus nge-heal sama nambahin damage attack persen. Itu bagus banget buat DPS kita. Oke. Tapi kalau misalkan nanti nggak punya Yinlin, tapi menurut gua orang gila mana yang ngambil Calcaro tapi dia nggak ngambil Yinlin, itu menurut gua konyol. Mending ngambil standar yang lain menurut gua. Kayak si Encore ataupun si Barongsai itu, daripada ngambil Calcaro. Menurut gua ya, menurut gua pribadi. Cuman menurut gua Calcaro ya, lu punya Calcaro, lu harus punya Yinlin buat maksimalin ya. Gitu. Oke, paling gitu aja ya. Menurut gua worth it atau enggak? Worth it banget ya ngambil Calcaro. Bagi yang masih pusing tiketnya ditukerin ke apa, bisa tukerin ke Calcaro aja ya. Ataupun kalau misalkan udah dapat Verina, butuh DPS, bisa pilih Calcaro salah satunya ya. Nanti gue juga bakal jelasin ke DPS lain yang udah gua punya. Tapi kalau untuk gua sendiri pakai Calcaro sejauh ini cukup worth it banget karena dia standar banner ya. Oke, paling sisanya kita bukan showcase, cuman kita coba aja gameplaynya seperti apa. Kalau bilang showcase karena damage-nya kecil ya, pakai targetnya supaya nambahin elektro damage bonus dari si Calcaro-nya itu sendiri. Situ ultimate, tunjing, udah tinggal pukul-pukul aja sama skill ya. Pukul. Beres ya. Itu untuk apa namanya, rotasinya ya. Mungkin kalau misalkan ada tips lain ataupun yang saran lagi buat karakter gua Calcaro ini ataupun tambahan-tambahan yang lainnya, silahkan komen aja karena gua masih baru di game ini ya. Dan R gua masih aja belum nyampe ke 40. Kita bareng-bareng menghidupkan saingan untuk game sebelah supaya tidak dimonopoli game sebelah. Kenapa bisa begitu? Gue juga nggak tahu. Bahkan sampai sekarang nggak ada yang tahu.